Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Basar dengan nomor induk mahasiswa 2401411003 dan rekan saya. Saya Dava Kusuma Abimanyu dengan NIM 24014111010. Oke, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas besar geometrik jalan kami. Yang pertama itu ada daftar isi, yang dimana isi dari PPT kami itu ada pemilihan daerah, kriteria desain, jarak pandang, alinyemen horizontal, dan alinyemen vertikal. Untuk pemilihan daerah sendiri dikarenakan ketentuan yang Ibu berikan kepada kelompok kami, yaitu berupa jalan di perbukitan, dan kelompok kami mencari daerah perbukitan yang masih minim adanya jalan-jalan besar gitu, atau minim adanya pembangunan jalan. Nah, kami mendapatkan daerah Ungaran Semarang ini dengan tipe jalan sesuai ketentuan, yaitu jalan sekunder, arteri sekunder, dan dengan desain rencana kecepatan itu sebesar 60 km per jam. Oke, untuk kriteria desainnya sendiri itu yang pertama itu ada panjang jalan sesuai ketentuan, yaitu kurang lebih yaitu 2 km. Jaringan jalannya itu sekunder, fungsi jalannya itu jalan arteri sekunder, klasifikasi medannya itu berbukit, kelas jalannya itu kelas 3A, dan untuk rumija ruang milik jalannya itu sebesar 15 meter, dan VR atau kecepatan rencana itu sebesar 60 km per jam. Nah, untuk potongan melintang, kemiringan melintang, drainase, dan lereng ini nanti lebih mengarah pada saat pembuatan assembly di vertikal nanti. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi kemiringan medan untuk desain jalan kelompok kami, yaitu untuk kemiringan medan dari long section itu, untuk vertikalnya itu ada elevasi tertingginya itu sebesar 1089 dan elevasi terendahnya itu sebesar 998. Yang dimana sesuai dari tabel 2 klasifikasi menurut medan jalan, untuk perbukitan itu kemiringan medannya itu range-nya itu 3 sampai dengan 25%. Nah, untuk kemiringan medan dari desain jalan kelompok kami itu mendapatkan nilai sebesar 6,3%, yang artinya hasil tersebut itu masih masuk ke dalam kriteria dari range yang tertera pada tabel. Oke, selanjutnya ini ada jarak pandang. Nah, yang pertama itu ada jarak pandang henti. Kami di sini menggunakan ketentuan tabel dari TPGJAK tahun 1997, yang dimana di situ tertera untuk VR atau kecepatan rencana sebesar 60 km per jam itu jarak pandang henti minimumnya itu sebesar 75 meter. Nah, sesuai setelah kelompok kami memperhitungkan, itu hasil dari perhitungan kami itu mendapatkan jarak pandang henti sebesar 80 meter, yang artinya perhitungan kami ini masuk ke dalam kriteria minimum dari tabel jarak pandang henti TPGJAK tahun 1997. Selanjutnya, setelah jarak pandang henti ada jarak pandang mendahului. Untuk jarak pandang mendahului ini kami juga menggunakan tabel TPGJAK tahun 1997, yang dimana VR kecepatan rencana kami itu yaitu sebesar 60 km per jam, dan untuk 60 km per jam itu jarak pandang mendahulunya itu minimumnya itu sebesar 350 meter. Nah, setelah yang sudah kami perhitungkan, untuk jarak pandang mendahului kelompok kami itu mendapatkan nilai sebesar 355 meter, yang artinya nilai yang sudah kami perhitungkan ini masuk ke dalam kriteria dari tabel TPGJAK tahun 1997 untuk kecepatan rencana sebesar 60 km per jam. Nah, selanjutnya ini ada alinyemen horizontal. Untuk alinyemen horizontal ini itu ada jenis tikungan, yang dimana desain jalan kelompok kami ini itu diberikan ketentuan minimal 2 tikungan, yaitu 1 FC dan 1 SCS. Nah,
Untuk desain jalan kelompok kami itu tikungan pertamanya itu menggunakan jenis tikungan full circle, dan untuk tikungan keduanya itu kelompok kami menggunakan jenis tikungan SCS atau spiral cross spiral. Nah, ini selanjutnya itu ada koordinat, yang dimana koordinat titik awal jalan kami itu seperti yang tertera di PPT. Itu ada titik awal, ada tikungan 1, di situ terlihat northing dan eastingnya atau koordinatnya. Nah, ini untuk tikungan kedua dan titik akhir dari jalan kami. Di situ juga tertera untuk northing dan eastingnya. Selanjutnya untuk perhitungan azimut akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sebelum kita memulai perhitungan untuk FC dan juga SCS, kita perlu menentukan sudut tikungan yang diperlukan dalam perhitungan FC dan SCS. Jadi dari titik koordinat yang sudah kita dapatkan di Civil 3D, data-data tersebut kita tentukan sudut tikungannya dengan menggunakan rumus tan X dibagi Y, di mana X dibagi Y itu adalah selisih koordinat antara titik B dengan A, C, B, D, dan C. Nah, dari 4 titik tersebut didapat untuk tikungan 1 di sini bisa dilihat yang dimana tikungan 1 adalah FC itu sekitar 24,36 derajat, dan untuk yang SCS adalah 47,64 derajat. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis tikungan full circle. Untuk full circle ini itu kami gunakan pada desain jalan kelompok kami itu tadi yang sudah saya sebutkan pada tikungan pertama, yang dimana sebelumnya saya izin menjelaskan untuk kriteria desainnya sendiri, yaitu ada VR 60 km per jam, jari-jari rencananya itu 710 meter, dan untuk sudut luar atau sudut delta dari si tikungan ini yaitu sebesar 24,36, yang dimana sudah memasuki kriteria dari si tikungan full circle itu sendiri, yang dimana tikungan full circle itu sudut deltanya itu harus di bawah 30 derajat. Nah, punya kelompok kami itu bernilai 24,36 derajat. Untuk E normalnya itu sebesar 2%, dan untuk E max-nya itu sebesar 8%. Nah, untuk lebar bahu ini tuh lebar bahu per satu jalur. Jadi lebar bahu per satu jalur itu sebesar 1 meter. Nah, di sini tertulis bahwa lebar jalan plus lebar bahu 15 meter. Saya izin menjelaskan. Jadi ketentuan jalan yang diberikan pada kelompok kami itu merupakan 4/2 undivided. Jadi yang dimana terdapat 4 lajur dan 2 jalur. Jadi satu jalurnya itu sebesar 6,5 meter. Yang dimana 6,5 meter jika dikali 2 itu akan menghasilkan 13 meter. Nah, untuk masing-masing satu jalur itu lebar bahunya itu 1 meter. Berarti jika ada 2 jalur, berarti ada 2 bahu, yang dimana lebarnya itu 2 meter. Jadi tadi lebar 2 jalur yaitu sebesar 6,5 dikali 2 yaitu 13 meter, ditambah dengan 2 lebar bahu yaitu 2 meter dari masing-masing jalan, dan menghasilkan keseluruhan lebarnya itu sebesar 15 meter. Nah, di sini juga ada syarat lengkung FC, yang dimana syarat R minimumnya itu tidak boleh lebih besar dari R rencana kita. Nah, R minimumnya ini kan sebesar 120. R rencana yang kelompok kami punya itu sebesar 710. Jadi masih masuk ke dalam syarat lengkung FC. Selanjutnya ada derajat kelengkungan, yang dimana derajat kelengkungan ini ada 2, yaitu ada D dan ada D max. Untuk D-nya itu sebesar 2,0175, dan yang D max-nya itu 11,9367. Untuk super elevasi atau E-nya itu yaitu 0,02476. Nah, selanjutnya ada di sini di lengkung FC ini itu kita memerlukan pelebaran di tikungan, yang dimana seperti yang tertera pada tabel untuk nilai-nilainya. Oke.
Selanjutnya ada STA, hasil perhitungan dari tikungan full circle kelompok kami, yaitu yang dimana titik awalnya itu 0, dan untuk TC-nya itu sebesar 85,52, 85,52. Untuk NIT-nya itu 1006,43, untuk CT-nya itu 1157,34, dan untuk titik B-nya itu 1988,02. Oke. Selanjutnya di sini ada tata cara dalam pembuatan tikungan pertama, yaitu tikungan FC. Yang pertama itu setelah memperoleh detail hasil perhitungan lengkung yang harus dilakukan dalam Civil 3D, yaitu pilih garis jalan, kemudian klik geometri editor. Nah, selanjutnya pilih jenis lengkung sesuai hasil penentuan sebelumnya. Karena lengkung pertama itu merupakan lengkung full circle, yaitu klik alignment, lalu pilih free curve fillet yang between two entities radius. Selanjutnya itu kita pilih first entity, jadi kita pilih titik pertama dan pilih titik selanjutnya, yaitu next entity, yang dimana kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Nah, setelah kita tekan enter, itu nanti akan muncul opsi yang dimana ada dua, ada greater than 180 dan less than 180. Nah, kita harus memilih yang less than 180, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian masukkan nilai radius yang telah ditentukan, yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Selanjutnya tekan enter untuk menyelesaikan proses pembuatan si lengkung tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah lengkung yang dihasilkan. Jadi gambar tersebut itu merupakan lengkung yang telah dihasilkan dari proses-proses sebelumnya tadi, beserta nilai STA pada setiap titiknya. Ini merupakan gambar lengkung horizontal full circle milik kelompok kami. Selanjutnya ada lengkung spiral circle spiral atau SCS. Ya, selanjutnya adalah berikut adalah perhitungan dari lengkung SCS ya. Jadi untuk SCS sendiri perbedaan yang paling utama itu adalah jari-jari rencananya, dan juga ada namanya LS atau lengkung peralihan. Jadi bisa lihat di sini, yang pertama itu kita sudah tentukan VR-nya tadi 60 km/jam. Nah, itu bisa jadi parameter dalam menentukan jari-jari rencananya gitu. Untuk jari-jari rencana yang kita cari di sini adalah 300 meter, sedangkan untuk jari-jari minimumnya dihitung dari perhitungan di sini, yaitu dengan rumus V kuadrat dibagi 127 dikali super elevasi ditambah FM. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut kita perlu menghitung FM atau kemiringan melintang dengan rumus minus 0,00625 dikali VR nya tadi 60 ditambah 0,19, yaitu 0,15. Dan untuk super elevasinya didapat dari rumus di atas di kanan di sini, yaitu E sama dengan E max dikali D dibagi D max dikali 2 min D bagi D max. Untuk D itu sendiri adalah derajat kelengkungan. Derajat kelengkungan di sini ada dua, yaitu D dan juga D max. Untuk rumusnya 1432,4 dibagi R rencana tadi yang sudah kita cari, yaitu 300, yaitu 4,77. Tadi untuk E-nya sendiri untuk jari-jari tikungan adalah yang dimasukin adalah E max-nya teman-teman, bukan super elevasi rencana. Karena untuk menentukan super elevasi rencana kita butuh R minan dulu, baru bisa dapat super elevasi rencana yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi dari data tadi EF udah ketemuin, jari-jari juga udah ditemuin, R min juga ditemuin. Terus super elevasi juga, yaitu di sini 5,182% ya. Baru kita bisa menentukan nilai LS peralihannya atau lengkung peralihannya. Untuk parameter lengkungan peralihan itu ada 3,
yaitu sentrifugal, landai relatif, dan juga waktu tempuh. Untuk rumus dari sentrifugal sendiri di sini 0,022 dikali V pangkat 3 dibagi R dikali C minus 2 dikurang 2,727 dikali V dikali E dibagi C. Untuk R sendiri adalah jari-jari rencananya atau RD yaitu 300. C-nya itu udah menjadi ketetapan yaitu percepatan sekitar 0,4 meter per second kuadrat. Terus untuk E di sini adalah super elevasi rencana yaitu 5,152%. Dapat LS minimumnya adalah 18,41. Yang kedua adalah LS landai relatif, rumusnya adalah B dikali M dikali E ditambah EN. Untuk B-nya sendiri itu adalah di sini adalah setengah dikali perkerasan jalan, dimana nilainya adalah 3 ya. Untuk M-nya sendiri itu didapat dari 1 dibagi landai relatif. Untuk landai relatif itu didapat dari ada tabel di sini. Jadi karena kecepatan rencana kita ada 60, maka landai relatifnya adalah 1/160 gitu. Dia dapatlah nilai M-nya adalah 160. Dimasukkan ke rumus yang tadi, rumus LS yang tadi, didapat nilai LSB-nya adalah 34,47. Ini dalam meter. Yang ketiga adalah LS waktu tempuh. Untuk LS waktu tempuh sendiri rumusnya V dibagi 3,6 dikali T. Untuk V-nya sendiri adalah kecepatan rencana kita yaitu 60 km per jam dikali dengan waktu tempuh di lengkung peralihan. Jadi ini yang kita tetapkan adalah 3 detik. Nah, dari 3 lengkung peralihan ini kita ambil yang paling besar yaitu waktu tempuh yaitu 50 meter. Jadi selain dari data-data tadi kita juga perlu mencari nilai TS dan juga ES. Nah, untuk mendapatkan nilai TS dan ES kita perlu menghitung data-data ini seperti sudut spiral atau delta S, terus sudut pusat lingkaran delta C, terus juga LC di sini panjang circle dari SC ke CS. Panjang circle di sini maksudnya adalah panjang setelah LS. Bisa lihat di sini mungkin yang warna kuning ya, ini adalah LC gitu. Terus juga panjang lengkung totalnya di sini rumusnya LC ditambah 2LS. Terus di sini juga kita butuh XC dan YC. Bedanya di sini XC dan YC. XC itu adalah jarak yang ada di tangan di sini dari TC ke ujung dari LS. Sedangkan untuk YC itu adalah jarak dari ujung XC ini ke ujung dari LS yang lengkung. Terus untuk P sendiri itu adalah sudutnya, sudut yang antara XC dan juga LS gitu. Terus juga ada nilai K juga dengan rumus XC dikurang R dikali sin theta S. Baru dengan data-data tadi yang sudah kita tentukan, kita bisa menentukan juga, maksudnya memperhitungkan nilai TS dengan rumus jari-jari rencana ditambah P dikali tangan setengah sudut dibagi 2. Untuk delta ini atau sudutnya itu adalah sudut yang kita perhitungkan di perhitungan sudut yaitu 47,64 derajat. Itu kita dibagi 2 ditambah dengan nilai K. Dapatlah nilai TS-nya sebesar 157,576 meter. Selanjutnya adalah ES. ES itu adalah jarak antara PI ke tengah-tengah lengkung, titik lengkung gitu. Rumusnya sama dengan R ditambah P dibagi cos setengah sudut dikurang dengan R. Yang dimana di sini untuk R itu tetap adalah jari-jari rencananya dan juga nilai P di sini ya yang tadi kita perhitungkan. Itu didapat nilai S adalah 28,309 meter.
nilai TS dan S sudah, kita juga perlu perhitungan kontrolnya, yaitu perhitungan pelebaran di tikungan sama seperti FC tadi. Jadi di sini untuk nilai B kita harus cari nilai B aksen, Z juga TD. Dapatlah nilai si B-nya itu 13,44. Yang dimana pelebaran di SCS ini lebih kecil nilainya daripada lebar jalurnya. Tadi kan kalau nggak salah di perhitungan FC itu lebar jalurnya sekitar 15 meteran. Itu lebih nilainya itu lebih besar daripada nilai pelebarannya. Gitu. Ya nanti nilai pelebaran ini gunanya untuk mengklasifikasikan apakah jalan di sini perlu menambahkan superelevasi atau tidak. Tapi di sini dalam perhitungan kita, dalam perencanaan kita perlu menambahkan nilai superelevasi karena pelebaran itu lebih kecil daripada lebar jalan plus bahu. Jadi tadi udah dapat nilai TS dan juga SC-nya, kita bisa menentukan nilai STA-nya di sini. Ya. Yang pertama itu nilai TS-nya. Di sini kita dapat 1830,42 yang ini ya. Terus juga nilai SC-nya 1880,45. Nilai titik tengah dari lengkungnya 1980,16. Terus juga CS-nya, CS yang kedua yang di sini itu adalah 2079,87 dan juga ST-nya. Dan untuk nilai titik C dan titik akhir itu adalah C itu titik di FC-nya sebenarnya, titik di FC dan juga titik akhir gitu. Nah, selanjutnya ini gimana sih kita membuatnya dengan Civil 3D. Di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, setelah memperoleh data-data tadi hasil perhitungan lengkung, yang harus dilakukan dalam Civil 3D yaitu pilih garis jalan kemudian klik Geometry Editor. Selanjutnya pilih jenis lengkung sesuai hasil penentuan sebelumnya. Karena lengkung selanjutnya SCS, klik Alignment lalu Free Spiral Curve Spiral atau Between Two Entities. Selanjutnya kita pilih First Entity dan Next Entity, kemudian tekan Enter untuk melanjutkan. Selanjutnya saat muncul opsi grid, saat muncul sebuah opsi kita pilih yang less than 180, kemudian tekan Enter. Selanjutnya masukkan nilai radius yang telah ditentukan. Tadi radius kita itu adalah 300 untuk SCS, yang kita masukkan nilainya di 300. Terus selanjutnya setelah masukkan nilai radius, kita masukkan nilai LS. Tadi LS yang kita perhitungkan adalah 50 meter. Kita masukkan 50 meter. Gitu. Ya. Berikut adalah penjelasan perhitungan tadi dari SCS. Ini adalah gambar teknik atau gambar rencana dari SCS sendiri. Nah, tadi kan sudah kita lihat bahwasannya pelebaran di hitungan itu lebih kecil daripada nilai pelebaran dari jalannya. Maka kita butuh superelevasi. Ini adalah penjelasan mengenai superelevasi dari jalan kita. Untuk yang FCS sendiri sini seperti ini gambarannya, yaitu di LS di sini ada jaraknya. Ini kalau 2/3 LS ya. Terus selanjutnya 1/3 LS dan ditambah LC-nya atau lengkung atau panjang lengkungnya. Gitu. Dan di sini untuk superelevasi superelevasi di tikungannya itu adalah 2,48 persen maksudnya gitu. Nah, untuk yang SCS bedanya dia nggak ada 2/3 LS ataupun 1/3 LS, dia langsung ke nilai LS. LS ditambah LC sampai LS lagi sampai akhir. Jadi sini superelevasinya adalah 5,18%. Gitu.
Selanjutnya untuk perhitungan elemen vertikal akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Basar. Terima kasih Dava. Oke, selanjutnya ada alignment vertikal. Jadi yang pertama ini ada gimana sih cara pembuatan profil memanjang pada alignment vertikal gitu, atau pada civil 3D. Nah, jadi yang pertama itu tahapannya adalah setelah kita tadi mendapatkan atau membuat super elevasi dan tampil pada trase jalan, itu kita pilih profile di bagian menu atas atau di toolbar untuk membuat si potongan memanjang ini. Nah, ketika sudah diklik dan muncul pilihan, nah kita itu memilihnya itu create surface profile. Next. Oke. Nah, pada tahap ini tadi setelah kita memilih create surface profile, kita pilih alignment yang akan dianalisis sesuai dengan perencanaan kita. Nah, selanjutnya kita klik add untuk memasukkan alignment. Lalu pilih draw in profile view, sehingga alignment itu dapat divisualisasikan pada si profil memanjangnya. Nah, selanjutnya itu beri nama pada profil memanjang sesuai kebutuhan perencanaan. Setelah itu pilih bagian data bench untuk mengatur informasi yang akan ditampilkan pada profil memanjang itu sendiri. Selanjutnya itu di menu database itu kita memilih profile data with geometry and super elevation, yang dimana pada opsi select band set itu untuk menampilkan informasi geometri dan super elevasinya. Setelah itu klik kanan pada area kosong untuk menampilkan si profil memanjangnya. Selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, seperti yang di layar, itu kita klik kontur profile tersebut, kemudian pilih edit profile view style untuk mengatur tampilan si potongan memanjangnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke menu grid. Ini, kemudian pada bagian grid option ini itu aktifkan kedua opsi dengan mengklik kotak tersebut hingga muncul si centangnya. Oke. Nah, setelah tadi tahapan yang sebelumnya itu, selanjutnya kita masuk ke menu horizontal axis. Kemudian atur interval pada major tick details dan minor tick details sesuai kebutuhan perencanaan kita gitu. Setelah pengaturan selesai, kita klik apply untuk menerapkan perubahan. Baru setelah kita klik apply, kita klik OK. Nah, gambar yang di samping ini merupakan hasil dari profil memanjang jalan kelompok kami gitu, yang diperoleh dari pemodelan menggunakan perangkat lunak Autodesk Civil 3D sesuai dengan step by step yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya di sini ada koordinat dari alignment vertikal kelompok kami, yang dimana alignment vertikal kelompok kami itu menentukan ada 9 titik. Jadi dari 9 titik tersebut itu menghasilkan 7 lengkung. Nah, ini merupakan koordinat-koordinatnya mulai dari titik awal, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7, titik 8, dan titik 9 yang akhirnya menghasilkan sebanyak 7 lengkung. Nah, ini merupakan data tikungannya untuk STA 456,88 dengan elevasi 1056,448 itu mendapatkan sesuai yang sudah kami perhitungkan, itu mendapatkan tipe lengkung yaitu lengkung cembung. Nah, selanjutnya untuk STA 755,48 dengan elevasi 1056,73 itu mendapatkan tipe lengkung cembung juga. Selanjutnya dengan STA 1025,54 elevasi 1052,56 itu tipe lengkungnya itu tipe lengkung cekung. Terus untuk STA 1150 dengan elevasi 1052,56 itu lengkungnya masih sama yaitu lengkung cekung. Untuk STA 1600 dengan elevasi 1065 itu tipe lengkungnya yaitu lengkung cembung.
Dan untuk STA 930,55 dengan elevasi 1065 itu tipe lengkungnya tipe lengkung cekung. Dan yang terakhir dengan STA 2200 dengan elevasi 1075 itu tipe lengkungnya itu yaitu lengkung cembung. Next. Nah, di sini ada perhitungan titik 1, yang dimana perhitungan titik 1 ini yaitu memperhitungkan panjang LV, koordinat STA, dan elevasi tikungan. Jadi untuk data lengkung vertikal 1 yaitu STA-nya itu berada pada STA 465,88 dengan elevasinya itu 1056,448. Nah, untuk G1 dan G2 itu merupakan grade in dan grade out. Nah, untuk grade in dan grade out-nya itu didapatkan dari si perhitungan data tikungan. Nah, selanjutnya itu ada panjang LV, yang dimana panjang LV ini menentukan keluasan bentuk, syarat drainase, waktu tempuh 3 detik, dan syarat pengurangan goncangan. Nah, pada kontrol desain, LV yang dipakai itu adalah LV yang terbesar. Nah, pada titik 1 ini pada panjang LV yang terbesar itu adalah 74,4. Jadi pada kontrol desain LV yang kita pakai itu adalah 74,44 dengan seperempat LV-nya itu 18,61 dan setengah LV-nya itu 37,22. Oke, next. Nah, ini merupakan gambar dari titik 1 yang sesuai sudah dengan data tikungannya yaitu lengkung cembung. Ini merupakan gambar lengkung cembungnya. Selanjutnya ada perhitungan di titik 2, masih sama yaitu memperhitungkan LV, STA, dan elevasi tikungan dengan posisi STA yaitu 755,48 dengan elevasi 1056,733 dengan grade in dan grade out itu 0,10 dan minus 1,55. Nah, untuk panjang LV-nya ini masih sama, mencari syarat keluasan bentuk, syarat drainase, waktu tempuh 3 detik, dan syarat pengurangan guncangan. Nah, kontrol desainnya ini untuk LV yang dipakainya ini tadi kita melihat yang tertinggi. Nah, yang tertinggi di sini itu 66,67 yaitu waktu tempuh 3 detik. Nah, LV-nya kita pakai 66,67 sehingga mendapatkan seperempat LV-nya 16,67 dan setengah LV-nya itu 33,33. Nah, 66,67 yaitu panjang LV itu kita masukkan untuk si perhitungan di STA yaitu panjang LV. Sehingga kita akan mendapatkan STA PLV, STA A, STA PPV, STA B, dan STA PTV. Next. Nah, ini merupakan gambar lengkung cembung untuk titik kedua. Selanjutnya ada perhitungan titik 3 yaitu yang memperhitungkan panjang LV juga, STA dan elevasi dengan STA berada di 1025,540 dengan elevasi 1052,559. Masih sama untuk panjang LV kita mencari 4 syarat tersebut dan di kontrol desain LV yang dipakai itu LV tertinggi. Nah, pada panjang LV tertinggi itu 66,67. Alhasil kita menggunakan pada kontrol desain itu sebesar 66,67 yang nantinya LV ini akan digunakan untuk perhitungan STA. Ini merupakan gambar dari titik ketiga yaitu titik lengkung cekungnya yang berada pada titik ketiga. Oke. Selanjutnya yaitu perhitungan titik keempat. Dengan STA 1150, elevasinya 1052,559. Kita mencari panjang LV yang dimana mencari 4 syarat. Dari 4 syarat itu kita cari yang terbesar dan yang terbesar itu kita pada titik 4 ini kita mendapatkan 110,6. Dan pada kontrol desainnya itu LV yang dipakainya itu 110,587 kita bulatkan menjadi 110,6. Dan didapatkan juga seperempat LV-nya, setengah LV-nya. Nah, dari hasil kontrol desain ini, LV yang dipakai seperempat LV dan setengah LV itu nantinya akan dipergunakan pada perhitungan STA-nya. Nah, ini kita mendapatkan lengkung cekung untuk di titik keempat ini.
Selanjutnya ada titik kelima pada STA 1600 dengan elevasi 1065. Itu dari keempat syarat tersebut kita masih sama pada sebelumnya. Pada titik keempat itu kita mendapatkan panjang LV yang dipakainya itu yang terbesar yaitu 110,6, dan sehingga itu kita mendapatkan seperempat LV-nya, setengah LV-nya yang masih sama digunakan untuk mencari data perhitungan STA. Selanjutnya ini adalah gambar yaitu lengkung cembung pada titik kelima. Selanjutnya ada titik ke-6, yang dimana titik ke-6 ini berada pada STA 1930,550 dengan elevasi 1065. Untuk panjang LV-nya masih sama, mencari keempat syarat tersebut yang akan digunakan pada kontrol desain. Dan di kontrol desain ini LV yang dipakai LV terbesar yaitu 148,45, yaitu kita bulatkan menjadi 148,5. Didapatkan juga seperempat LV-nya dan setengah LV-nya yang nantinya akan digunakan untuk perhitungan STA. Oke, ini merupakan gambar dari titik ke-6. Kita mendapatkan lengkung cekung pada titik ke-6 ini. Selanjutnya yang terakhir, ini ada perhitungan titik ke-7, yang dimana titik ke-7 ini berada pada STA 2200 dan elevasi 1075. Nah, untuk panjang LV itu untuk kita gunakan di kontrol desain, kita dapat yang tertingginya itu 133,29, itu kita bulatkan menjadi 133,3. Mendapatkan seperempat LV juga dan setengah LV, yang LV seperempat dan setengahnya itu kita gunakan pada perhitungan STA. Nah, ini merupakan gambar dari titik ke-7, yaitu kita mendapatkan lengkung cembung pada titik ke-7 ini. Selanjutnya ada assembly. Nah, jadi di sini tuh ada tata cara dalam pembuatan assembly pada Civil 3D. Jadi langkah yang pertama itu kita harus mengklik kursor pada area kosong untuk menampilkan acuan assembly. Setelah garis merah muncul, buka tool palettes melalui menu palettes. Selanjutnya, apabila perencanaan menggunakan median, langkah berikutnya adalah membuka menu medians dan memilih komponen median constant slope width barrier. Selanjutnya, setelah membuka pengaturan median, sesuaikan ukuran dan ketentuan dengan hasil perencanaan. Selanjutnya, klik di bagian tengah acuan assembly untuk menempatkan median. Nah, tahapan berikutnya yaitu dengan membuka menu lens dan memilih komponen lajur pertama sebagai dasar pembentukan lajur jalan. Selanjutnya, sesuaikan parameter lajur dengan ketentuan perencanaan. Setelah pengaturan selesai, klik pada sisi kanan dan kiri median untuk menambahkan assembly lajur. Setelah kita menyelesaikan assembly lajur itu, selanjutnya kita buat assembly bahu jalan dengan membuka menu shoulders dan memilih opsi pertama. Nah, selanjutnya sesuaikan parameter sesuai ketentuan perencanaan, kemudian sambungkan assembly-nya agar terintegrasi dengan desain utama. Nah, setelah membuat drainase, langkah berikutnya adalah membuat lereng. Masuk ke menu daylight dan pilih opsi daylight bench untuk menambahkan komponen lereng pada assembly. Nah, yang terakhir adalah assembly yang telah dihasilkan. Untuk pembuatan assembly pada tikungan, langkah pengerjaan pada dasarnya sama, hanya saja parameter yang digunakan perlu disesuaikan kembali dengan kondisi tikungan. Jadi untuk pembuatan assembly pada lajur dengan tikungan itu sebenarnya langkah-langkahnya sama saja, tinggal dari kitanya itu memperhatikan parameter untuk membuat assembly pada tikungan tersebut. Nah, ini merupakan assembly yang normalnya pada jalan kami, yaitu jalan Semarang Hill. Yang normal ini yang full circle, assembly full circle. Dan selanjutnya ini yang ketiga ada assembly SCS-nya, assembly spiral circle spiralnya. Selanjutnya ada koridor. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Dava. Ya, selanjutnya bagaimana kita membuat koridor. Jadi koridor itu difungsikan untuk menjadi pemotong. Jadi nanti hasil akhirnya itu kita mencari cut and fill. Untuk membuat cut and fill kita butuh koridor juga. Nah, ini
Cara untuk membuat koridor yang pertama, pilih koridor pada menu yang berada di bagian atas, kemudian klik opsi koridor. Setelah jendela pengaturan muncul, isi nama koridor dan sesuaikan seluruh pilihannya dengan teras jalan yang akan dibuat koridor, lalu klik OK. Selanjutnya, tambahkan region dengan mengklik kanan pada bagian BL, alignment, kemudian pilih opsi Add Region. Maka ini dilakukan pada setiap pembuatan koridor dengan menambahkan region sesuai STA untuk bagian lurus maupun tikungan. Selanjutnya akan muncul jendela baru di mana Anda harus memberikan nama serta memilih assembly yang akan digunakan. Ketika koridor sudah terbentuk pada terase, langkah selanjutnya adalah membuat sampel line dengan mengklik menu sampel line, kemudian tekan enter. Setelah muncul jendela selanjutnya, pilih trase jalan yang akan digunakan, kemudian klik OK. Ya. Setelah muncul tools seperti pada gambar ini, pilih opsi by range of station agar dapat memisahkan sampel lines antara bagian jalan lurus dan tikungan. Kemudian atur sesuai STA, di mana untuk bagian lurus dimulai dari STA awal hingga STA awal mulai lengkung. Langkah ini dilakukan berulang-ulang hingga mencapai STA terakhir, sehingga memisahkan sampel line antara segmen lurus dan tikungan terbentuk dengan tepat, lalu klik OK. Ketika muncul jendela seperti ini, klik override all, lalu klik OK. Selanjutnya, ketika muncul garis merah seperti ini, hanya tinggal pencet tombol enter. Kemudian sampel lines pun akan terbentuk sesuai dengan STA yang sudah diatur sebelumnya. Lakukan langkah ini hingga STA terakhir. Nah, ini hasil tampilan di Civil 3D kita, koridor dan sampel line-nya. Ini lebih jelasnya di FC, dan ini SCS. Selanjutnya section view. Jadi setelah kita membuat sampel line, kita bisa buat section view, dan ini caranya. Untuk memunculkan section view, langkah pertama yaitu mengklik section view yang ada di atas di toolbar itu. Kemudian setelah muncul jendela selanjutnya, isi nama section view sesuai kebutuhan. Setelah itu, klik opsi data bands untuk melanjutkan pengaturan tampilan data. Ketika sudah berada di menu data bands, pada bagian select band, pilih opsi Major Station Offset and Elevation. Kemudian arahkan kursor ke area kosong dan klik kanan. Ini untuk memunculkan section view yang sudah kita buat. Ya, ini adalah section view dari perencanaan jalan kita. Kita buat section view atau sampel line itu per 100 meter. Selanjutnya adalah compute material. Compute material ini yang difungsikan untuk membuat cut and fill. Ya, yang pertama pada menu analyze, klik tool compute materials. Pada jendela selanjutnya, pilih alignment dan sample lines group yang akan digunakan. Setelah selesai, klik OK. Pada jendela selanjutnya, sesuaikan data dan permukaan atau surface yang digunakan. Jika sudah sesuai dan berhasil, ditambahkan klik apply dan kemudian OK. Lalu pada menu analyze, klik total volume table. Jadi kalau misalkan kita sudah mempersiapkan si total dari volumenya, kita bisa menampilkan dari volume dari cut and fill-nya itu dengan memencet menu analyze. Nah, di sini pada jendela yang muncul seperti pada gambar, langsung klik OK. Nah, ini tampilannya yang ada di sebelah kanan. Ya. Ya, bisa dilihat di sini untuk perencanaan jalan kita, kumulatif atau total volume dari fill-nya sendiri atau timbunannya ini, maaf ya kalau angkat, adalah 604.407,15 meter kubik. Sedangkan untuk timbunan untuk galiannya yaitu 42,90 meter kubik.
Jadi untuk selisih antara volume cut dan juga fill-nya atau timbu dan juga galiannya itu di bawah dari 10%, dimana 10% itu sekitar 60 ribuan meter kubik, sedangkan untuk selisih yang kita dapat di sini adalah 3000 meter kubik. Jadi untuk perencanaan kita kali ini masih termasuk klasifikasi. Oke, terima kasih Bung Maya atas kesempatannya. Setelah tadi kelompok kami menjelaskan dari awal hingga akhir sampai juga pada penghujung, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami ingin minta maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.